Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, weekend yang sangat luar biasa, kita akan masuk lagi pada minggu depan dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Tapi seperti biasa, saya akan membawakan sedikit analisa mingguan kita pada hari ini, dan kita akan mereview pasar yang terjadi pada minggu kemarin, sehingga dari hasil tersebut kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar pada minggu depan. Ini sangat berpengaruh. Apa yang terjadi minggu kemarin sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada minggu depan. Seperti biasa rekan trader, pada pergerakan pasar pada minggu kemarin, kalau kita lihat secara teknikal, kita bisa lihat di sini di kalender ekonomi apa saja yang terjadi rekan trader. Kalau rekan trader lihat pada kalender ekonomi minggu kemarin dari tanggal 11 dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kemarin, secara garis besar rekan trader yang paling luar biasa memberikan pengaruh adalah bagaimana pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada hari Senin pada tanggal 9 Januari kemarin, di mana seperti biasa beliau menyatakan bahwa apa yang terjadi, kenaikan tingkat suku bunga diperkirakan masih seperti biasa tapi sedikit pelemahan, dan secara garis besar dia tidak terlalu menyinggung hal tersebut sehingga pasar bergerak. Dan kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan pasar pada minggu kemarin benar-benar membuat kejatuhan yang sangat dahsyat pada dolar Amerika dan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di pair-pair lainnya, sehingga pair-pair tersebut bisa naik dengan sangat luar biasa, mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Sebagian besar pair mengalami penguatan yang sangat luar biasa karena ditopang oleh kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan kita lihat bagaimana inflasi yang terjadi pun juga memberikan nilai yang negatif, walaupun klaim pengangguran awal sedikit mengalami penguatan penurunan dalam klaim pengangguran sehingga memberikan penguatan terhadap dolar Amerika, tapi hanya bersifat sementara dan pada hari Jumat ditutup oleh news PDB dari pound sterling. Nanti kita lihat rekan trader untuk minggu depan. Untuk minggu depan saya langsung to the point aja. Harap diperhatikan minggu depan mulai dari hari Senin ada sentimen ekonomi dari Jerman ini sangat mempengaruhi euro, karena kita tahu bahwa Jerman adalah negara yang paling terkuat di Eropa dari sisi ekonomi. Oleh karena itu segala pergerakan yang terjadi dia akan mempengaruhi kekuatan pada euro. Dan kita lihat juga akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank England Bailey. Hari Selasa rekan trader bisa lihat di sini secara garis besar juga IHK inflasi dari Jerman, sentimen Jerman, dan kita bisa lihat ini adalah nilai yang sangat mempengaruhi mata uang euro sehingga dia bisa memberikan penekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Jadi harap diperhatikan. Nanti hari Rabu baru kita lihat di sini ada penjualan retail, indeks produsen, dan penjualan retail lagi Tapi ada nanti pada hari Rabu juga ada inflasi yang akan terjadi terhadap mata uang euro pada pukul 17.00. Hari perhatikan. Dan pada hari Kamis ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan dari dolar Amerika. Dan kita bisa lihat di sini, disinilah banyak sekali berita yang akan sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Tapi sebelumnya ada juga statement dan rapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Europe Christine Lagarde. Dan terakhir hari Jumat seperti biasa. Dari sini kita bisa mengambil suatu posisi bahwa banyak sekali fundamental yang tidak terlalu memberikan situasi yang signifikan terhadap dolar Amerika, sehingga kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan, kalau menurut saya, pergerakan dari dolar Amerika bisa semakin aja tertekan pada minggu akan datang. Itu menurut prediksi saya, tapi kita akan lihat secara teknikal. Ini tadi secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Untuk secara teknikal rekan trader, kita langsung masuk aja. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini pada minggu kemarin indeks dolar Amerika sudah sangat jelas turun sampai ke 101. Dia mengalami pelemahan yang sangat dahsyat Secara satu minggu berturut-turut dia mengalami penurunan yang sangat luar biasa
dan dia dari 103.619 sampai 101.668. Ini adalah pelemahan ya. Ini adalah pelemahan yang sangat luar biasa ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, dia dari sini, sorry. Nah, dari sini. Oke. Nah, dari sini ya. Nah, dia pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat juga rekan trader, pelemahan dari dolar Amerika ini, kita bisa lihat bahwa ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa karena kita bisa lihat Kak, dari data inflasi di Amerika di mana mengalami pelemahan ya. Dan memang sudah kita lihat sebenarnya pelemahan itu sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Di mana kita bisa lihat bahwa harga konsumen IHK secara tahunan turun ke level terendah pada bulan Oktober di seputaran 7,1%. Ini merupakan imbas dari apa yang terjadi pada perekonomian Amerika sehingga dia membuat pelemahan yang sangat luar biasa pada dolar Amerika. Dan kita bisa lihat dari minggu kemarin ya, kalau kita lihat ya minggu kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana minggu kemarin ya. Saya memprediksikan, kalaupun saya sebenarnya memprediksikan dia mengalami pelemahan, tapi rupanya dia mengalami penguatan dan dia telah menembus level yang telah saya sampaikan ya. Dia menembus level yang telah saya sampaikan dan dia telah menembus sampai di ya. Dia telah menembus sampai di posisi, sabarkan trader. Sabar, saya masukin ini dulu. Oke rekan trader, dan kalau kita lihat rekan trader, dia telah menembus ke level yang telah saya berikan di seputaran ini indeks dolar Amerika. Nah, dia pelemahan yang sangat luar biasa dan minggu kemarin ini sabar kita lihat indeks dolar Amerika. Nah, ini dia. Oke, saya memang meramalkan bahwa dia agak naik, tapi rupanya dia mengalami penurunan sampai di level terendah yang saya bilang di 101.02 ya, 473. Tapi rupanya dia turun ke 1.01 ya, secara garis besar kayak gitu. Tapi kita akan lihat bagaimanakah pergerakan minggu depan. Kalau menurut analisa saya ya, dengan tendensi yang masih sangat kuat mengalami pelemahan ini ya, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun juga ke level yang paling terendah sekitaran sini ya, 100 ya, 100.580. Tapi menurut analisa saya, kalau saya menganalisa ya, penurunan yang paling terendah pada dolar Amerika ini nanti akan terjadi di seputaran level sini 101. Kalau menurut saya rekan trader ya, menurut saya dia akan coba turun sampai level paling terendah di seputaran 101.237. Kalau itu menurut saya rekan trader ya. Nah, menurut saya untuk minggu depan ini menurut saya dia bisa turun sampai level sini, setelah itu dia naik. Memang sesuai dengan perkiraan, kalaupun dia naik pun juga menurut analisa saya, dia akan naik sampai di level tertingginya itu menurut saya di seputaran sini rekan trader. Ya, menurut saya, sabar saya ambil garis dulu. Ini terlalu jauh menurut saya, ini terlalu jauh. Saya lebih bisa bilang bahwa dia akan coba naik sampai di level sini. Nah, itu dia. Oleh karena itu rekan trader, kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba naik mengalami pelemahan sampai di area sini. Ya, tapi kalau ada pelemahan yang lebih mendasar lagi, dia akan coba sampai di level yang paling terendahnya di sini. Ya. Nah, dan apabila terjadi kenaikan, dia akan sampai di 103.263. Dan saya berharap sampai di situ, tapi saya tidak terlalu berharap dia akan naik sampai di level tertinggi sini. Saya tidak terlalu berharap ya, karena saya pikir juga dia untuk bisa naik di sini tidak fundamental, tidak terlalu mendukung. Oke, selanjutnya kita ke Euro USD. Nah, berbicara tentang Euro USD, rekan trader bisa lihat di sini bahwa bagaimana pergerakan Euro USD pada minggu kemarin. Dia naik sangat dahsyat. Saya memprediksikan dia turun, tapi rupanya dia naik sampai ke, dia menembus 1 poin berapa ini? Sebut kita lihat. 1 poin, sorry rekan trader, dia menembus 1.08659 ya. Dia sampai menembus level yang paling tertinggi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, kenaikan di sini kalau secara garis besar kita lihat ya, kita lihat kenaikan di sini, saya bisa bilang mengambil asumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan pun juga dia masih bisa akan terjadi kenaikan yang lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk Euro USD ini, oke, dia akan mencoba naik sampai di level sini ya rekan trader ya. Menurut saya ya. Menurut saya dia akan coba naik taruhlah sampai di
Sorry, oke, dia sampai di level sini. Tapi menurut saya terlalu tinggi sebenarnya sih. Oke, dia akan coba naik sini. Tapi menurut analisa saya masih bisa bilang bahwa kalaupun dia naik sini, menurut saya yang paling maksimal kenaikan dia itu di seputaran sini, rekan trader. Kalau menurut saya, nah oke. Nah, itu dia. Itu menurut analisa saya. Jadi menurut analisa saya, ya rekan trader, ya, kenaikan yang paling maksimal itu akan bisa terjadi sampai di 1.09182. Ya, dan setelah itu dia akan mengalami sedikit penurunan, dan kalau penurunan itu menurut saya yang paling terendah dia akan sampai di 1.05438. Nah, oleh karena itu saya mengambil sebuah analisa bahwa pergerakan dia itu sekitaran 1.05438 sampai 1.09182. Tapi ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini. 1.10231. Dia kembali lagi mengalami kenaikan. Itu adalah Euro USD. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling kita udah bisa lihat bahwa tendensi minggu kemarin pound sterling prinsipnya sama seperti Euro USD, mengalami penguatan yang sangat dahsyat, dan kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas di sini rekan trader, dia mengalami peningkatan, dan memang saya memprediksikan bahwa dia memang mengalami peningkatan ya. Dengan saya memprediksikan dia bisa sampai ke level paling tertinggi di 1 poin berapa ini? 1.121902, dan memang dia sampai di poin tersebut ya. Jadi pound sterling prediksi saya tepat ya. Untuk minggu depan, kalau menurut saya pound sterling ini, analisa saya dia masih saja mengalami kenaikan. Kalau saya melihat ya, kemungkinan besar dia ini masih saja bisa mengalami kenaikan. Dan kalau mengalami kenaikan, saya bisa memprediksikan oke, dia akan mencoba naik sampai di level sini 1.2358, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di level paling tertinggi di 1.24222 ya. Dan apabila terjadi pelemahan, rekan trader, pelemahan dia yang paling sempurna menurut saya, dia akan coba sampai di level 1.12055. Oleh karena itu, menurut analisa saya, pergerakan dia akan bergerak di seputaran sini 1.20255 sampai 1.23584, dan apabila terjadi kenaikan yang lebih lagi, dia akan coba sampai di level yang paling tinggi di seputaran 1.24222. Oke, kita lanjut sekarang ke gold. Nah, ini gold nih asik nih. Gold sudah sangat jelas kenaikannya luar biasa, dan dia telah menembus 1923. Kemarin prediksi saya gold luar biasa, tembus semuanya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan tetap naik. Menurut analisa saya, dia akan tetap naik, bisa aja sampai di 1982 bisa saja, tapi kita akan lihat ke depan ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat gold pergerakannya seperti kayak gitu, dan saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tendensi gold ini menurut saya gold ini masih saja bisa dia naik, dengan tendensi paling tertingginya itu tetap masih ada di seputaran, kalau menurut saya ya, 1957, tapi itu sangat tinggi banget menurut saya. Menurut saya itu paling tinggi, itu luar biasa tingginya, tapi harap diperhatikan untuk terjadi pelemahan dan dia bisa mengalami penurunan. Saya memprediksikan penurunan dia itu bisa sampai di seputaran 1874. Dia kembali turun lagi. Oleh karena itu, pergerakan gold pada minggu depan akan berkisar seputaran 1874 sampai 1957.49. Itu adalah pergerakan yang terjadi pada gold untuk minggu depan ya. Saya pikir gold masih bisa, tapi tidak tertutup kemungkinan gold ini akan jatuh loh rekan trader. Dia bisa jatuh sampai ke 1874, atau dia juga bisa sampai jatuh di level yang paling terendah 1852. Bisa. Walaupun menurut saya tendensi news ini nggak terlalu kuat sebenarnya untuk masalah tersebut ya. Mungkin dia kalaupun turun, mungkin sekitar hari Kamis kemungkinan besar dia bisa turun, tapi kemungkinan besar dia akan terus masih bisa mengalami kenaikan juga. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. USD Yen Jepang sangat luar biasa. Yen sangat mengalami penguatan terhadap dolar Amerika, dan kita lihat tendensi minggu kemarin dia benar-benar mengalami Yen mengalami penguatan, sehingga membuat pasangan mata uang ini USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita lihat rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang minggu kemarin? Saya memprediksikan dia naik, tapi rupanya dia turun. Salah saya prediksi, yang benar cuman gold dan pound sterling.
itu tepat, sedangkan yang lain-lain ya ketepatannya mungkinlah 75% lah, 60-75 lah ketepatannya. Prinsipnya masuk dalam range lah ya. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan dari USD yen Jepang. Menurut analisa saya dari sisi ini, USD yen Jepang ini kalau menurut saya dia masih punya tendensi untuk mengalami pelemahan, rekan trader. Menurut saya dia masih mengalami pelemahan, tapi saya tidak yakin dia akan melemah sampai di posisi terendah sekali di sini. Saya tidak yakin. Ya, dia sampai di posisi ini menurut saya terlalu jauh, 124 itu terlalu jauh. Ya, oleh karena itu kita lihat dulu pergerakannya. Nah, oke, kalau saya melihat kalaupun terjadi pelemahan, dia itu akan melemah paling rendah itu di seputaran 126.530. Itu adalah nilai terendah yang akan dicapai oleh kalau terjadi pelemahan ya, sampai di 126.530. Dan hati-hati rekan trader, hati-hati serangan balik, dia akan bisa naik sampai di posisi paling tertinggi di seputaran 132.355. Oleh karena itu pola pergerakan dari USD yen Jepang menurut analisa saya adalah dari 126.530 sampai 132.355. Tapi tendensi yang paling tertinggi apabila terjadi pelemahan adalah terjauh adalah di 124.515. Ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Apa yang saya sajikan ini dari minggu kemarin dan prediksi minggu depan dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Saya berharap semoga bisa memberikan sedikit masukan terhadap trade yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekali lagi ini adalah prediksi saya. Oleh karena itu rekan trader harus memprediksi ulang lagi, melengkapi lagi apa yang saya prediksikan sehingga bisa menghasilkan suatu prediksi yang benar-benar lebih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa minggu depan. Selamat sukses, sukses selalu, dan kita selalu percaya bahwa kekuatan kita, keberhasilan kita bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.